datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Halo semuanya, nama aku Devlen. Dulu tuh aku sekolah di Taichung, di Tongha University, dan sekarang udah pindah ke Taipei. For my first time on the YouTube. Halo. Kelihatan grogi banget ya. Jadi, aku pengen tahu kita kenal kayaknya ada setahun gak sih? Setahun? Belum setahun. Ya? Belum setahun. Belum. Gimana first impression kamu kenal aku? First impression pokoknya Bentar nih, aku pengen tahu dulu nih. Pas maksudnya sapaan di gereja, kamu udah tahu aku siapa atau baru kenal? Aku jujur udah tahu sih. Udah taunya dalam konteks pas dulu aku di Taichung tuh aku kayak suka itu kan nonton YouTube segala macam. Terus aku ngeliat ada nih satu YouTuber Indonesia juga gitu di Taiwan gitu kan. Terus aku nontonin, gara-gara aku suka nonton namanya Soya kan, itu YouTuber Taiwan gitu. Terus kebetulan YouTuber Malaysia di Taiwan. Dan kebetulan itu collab juga sama Ciheni, dan aku itu wow, ini ternyata ada orang Indonesia juga yang collab sama dia gitu. Terus ternyata ya udah aku kayak tahu-tahu aja gitu kan. Tapi udah lama nggak nonton. Terus pas di Taipei tiba-tiba ada teman aku juga atau kelas aku, ternyata satu kantor sama Cici. Waktu itu kayak pernah ada kayak dia kayak nunjukin foto-foto koliknya gitu. Itu kayak ini aku tahu nih dia tuber kan gitu. Dan ternyata ya suatu saat ketemu lah di gereja. Jadi udah tahu aku duluan, terus pas ketemu jadi kayak ya kenal. Ya Cici yang nggak kenal aku. kenalan duluan. Jadi aku kenal Cici tapi Cici nggak kenal. Oke, first impressionnya gimana setelah beberapa kali pas-pasan di gereja? Jujur ya Jenny orangnya ceria dan sangat terlihat ekstrovert gitu kayak yang kalian di kamera. Oh iya. Jadi emang orangnya yang penuh senyum segala macam, tapi yang ya aku suka maksudnya Jenny tuh orangnya care dan masih humble juga, even kayak ke semua orang yang dia temuin gitu, kayak dia mencoba buat jadi versi terbaik dia gitu di depan orang-orang gitu. Meskipun aku tahu masih banyak banget struggle kan di belakangnya gitu. Tapi kayak di depan orang Jenny tetap strong, tetap jadi orang yang caring gitu. First impressionnya udah positive vibes banget ya. Positif lah, akan positif. Terus ngomong-ngomong tadi struggle, mungkin di video ini karena ini first time aku pengen ngobrol santuy. Menurut kamu ya, berhubung kita satu gereja, aku pengen lebih ke sharing apa sih menurut kamu yang paling membekas selama 2023 ya? 2023 jujur lumayan tahun yang paling ups and down sih menurut aku. Makanya dari 2022 sejak aku pindah ke Taipei, aku pindah tuh kayak akhir 2021 lah gitu. Jadi dan sejak saat itu banyak banget struggle aku alamin. Jadi kayak selama 2 tahun itu jujur kayak up and down-nya kayak paling banyak dibandingkan tahun-tahun aku sebelumnya gitu ya. Karena mungkin ya baru pertama kali lulus, sudah kerja profesional gitu kan. Dan as you know, adulting sucks gitu, gak pernah ada adulting yang gampang. Dan pindah ke Taipei juga jadi lingkungan yang kayak beneran aku tinggal di daerah sendiri, aku mungkin gak kenal siapa-siapa saat itu. Aku udah stay di Taipei selama 1 tahun setelah itu. Tapi jujur juga banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi tahun lalu gitu. Aku kan dulu pernah ya kerja kayak satu company Taiwan gitulah. Dan aku semacam kayak project manager tapi juga engineer. Seiring berjalannya waktu tuh aku tuh gak pernah melihat kesenangan aku di engineer situlah. Dan aku mutusin buat pindah kerja. Dan ternyata pindah kerja di Taiwan gak gampang. Jadi susah gitu kan. Terus aku tuh dulu mikir aku lulus S1 mungkin cari kerja gampang, tapi ternyata udah punya pengalaman pun udah hampir 2 tahun susah juga tetap cari kerja. Aku udah apply kemana-mana tapi kayak ya nggak dapet tawaran gitulah. Tapi Indian ya aku ada satu kerjaan yang lumayan aku mau gitu. Ya singkat cerita aku akhirnya masuk ke situ dan aku keluar kerjaan yang lama, tapi ternyata juga nggak bertahan lama karena mungkin ya strugglingnya banyak dan ternyata aku juga merasa aku nggak gitu cocok di situ gitu. Dan saat itu juga lumayan pressure-nya sangat lumayan tinggi buat aku. Kuliah S1 di Taiwan. Aku mulai dulu S1 di Taiwan di Tongha University, itu di Taichung gitu. Jurusannya? Jurusan teknik industri. Yang sebenarnya juga aku nggak tahu kenapa aku pilih jurusan itu. Jadi sebenarnya datang ke Taiwan juga cuma dengan modal gue pengen belajar Mandarin dan gue pengen sekolah abroad gitu, sekolah di luar negeri. Dan ya aku lulus, aku pindah ke Taipei buat kerja gitu. Jadi tadi singkat cerita kan tadi aku udah dapet kan kerjaan itu. Udah kerja setahun. Ya udah kerja pindah. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan aku mencoba buat pindah gitu. Aku pengen ganti field gitu lah. Dan waktu itu juga dari mungkin industri manufacturing ke industri media gitu. Dan saat itu mungkin karena aku ngerasa aku suka ya gitu. Ngerasa aku lumayan passionate di situ, dan ternyata belum tentu guys. Yang kalian mikir kalian suka itu juga tergantung dari kalian. Karena sebenarnya yang aku lihat dari aku itu ternyata aku tuh bukan menurut aku suka kerjaan atau enggak, tapi apakah aku bisa give value to other people melalui kerjaan itu. Saat itu aku nggak melihat di kerjaan aku sebelumnya gitu sih. Terus in the end aku kayak yang kerjaan kedua itu ya nggak jadi kan. Aku kayak akhirnya keluar dalam waktu kayak 2 bulan gitu karena benefitnya juga
nggak sesuai dengan yang aku perlu saat itu. Dan in the end, wah ini luar biasa sih. Maksudnya kan tau lah ya, maksudnya kayak aku jujur saat itu juga stres banget, kayak di Taiwan, di luar negeri, kalau nggak ada kerja, udah nggak sekolah, lu mau biaya dari mana? Sedangkan kita di Taiwan, biaya hidup kita sebulan aja kayaknya, kalau aku termasuk kos semuanya itu bisa, kalau di rupiah 15 juta per bulan gitu loh. Dan ya mungkin ada sih dana darurat gitu yang bisa aku pakai, tapi kalau misalnya aku keluar berarti kan aku harus spend dana darurat aku 15 juta per bulan. Dan kalau sebulan nggak dapet gimana? Kalau 3 bulan nggak dapet gimana? Aku harus spend berkali-kali lipat gitu gak sih? Kan Cici juga ngerti kan, maksudnya kayak di Taiwan tuh kayak juga nggak murah, apalagi di Taipei gitu. Ya saat itu aku lumayan percaya sih Tuhan pasti sediain gitu. Jadi saat itu sebenarnya aku kayak lumayan insist, aku kalau mau keluar aku harus dapat kerja dulu. Tapi ada satu kalimat yang Tuhan ingetin aku gitu loh, yang provide kamu itu bukan kerjaan tapi aku gitu. Ya itu sih. Jadi udah aku juga doa gitu, aku kayak oke Tuhan, aku mau serahin aja ke Tuhan ini kira-kira gimana lah gitu. Dan aku akhirnya mutusin aku keluar, aku resign dalam waktu yang singkat. Dan ternyata dalam waktu jangka pendek itu juga ada beberapa kerjaan tambahan, kayak Tuhan luar biasa gimana dia cukupin aku gitu. Jadi kayak aku juga nggak keluar banyak dari dana darurat aku. Anehnya lagi tuh kayak tiba-tiba aku diundang interview sebenarnya. Diundang interview ke satu perusahaan yang lumayan terkenal juga di Taiwan. Ini aku boleh sebut merek nih? Boleh. Ya kayak resume. Jadi kalian kalau di Indonesia mau bikin kalian promosi mau bikin CV atau mau cari kerja boleh pakai kayak resume. Aplikasi. Itu kayak aplikasi platform buat cari kerja lah ibarat gitu. Dan kita lumayan besar di Taiwan dan kita lagi ngembangin ke Indonesia. Dan saat itu juga aku masih gak yakin kayak ini tiba-tiba aku diundang interview kan. Dan you know what, sebenarnya ini interviewnya ini aku dapat padahal aku apply kayak 5 bulan sebelumnya. Tapi aku diundang interview pas beneran aku lagi nganggur, lagi udah keluar kerjaan. Aku tuh udah banget rencana mau pulang Indo lah, ibarat ya sebulan gitu, kayak istirahat dulu lah. Dan pelan-pelan buat cari kerja lagi. Tapi ternyata Tuhan buka jalan, aku interview, aku bahkan bilang kayak sorry, aku sebenarnya udah pesen tiket pulang. Jadi kalau bisa interviewnya bisa agak dipercepat gitu atau gimana. Dan setelah interview aku baru masuk, boleh nggak gitu kan. Terus ternyata luar biasa banget, Tuhan buka jalan, langsung dikasih smooth. Dalam waktu 2 minggu aku selesai interview dan H-1 aku terbang, aku dapat kerjaannya gitu. Dan so far selama akhir 2023 kemarin aku kayak lumayan feel happy gitu dengan kerjaannya. Even sampai sekarang aku juga, meskipun banyak banget yang masih aku pelajari dan emang nggak mudah ya. Maksudnya aku pindah ke sini juga belum berarti semuanya mulus ya. Tapi luar biasa banget cara kayak Tuhan bekerja sih di tahun lalu gitu. Dan di luar dari kerjaan itu juga, ya aku kan juga bilang kan, aku ketemu Cieni tahun lalu kan, 2023. Itu juga aku ketemu di gereja, ya kan. Dan saat itu juga aku baru pindah gereja gitu loh. Dan saat itu juga aku memilih buat oke lah, aku pengen cari komunitas baru gitu. Gerejanya di The Hope, kalau mau lihat ada di video sebelumnya. Cieni ada review gitu, gerejanya gitu. Dan kayak itu sebenarnya gereja Taiwan, tapi mereka open for international people. Jadi mereka juga bilingual services, jadi mereka juga ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu, kayak translatean gitu. Dan jujur saat itu juga aku lumayan deg-degan, kayak aku masuk ke gereja yang pertama kali, bukan gereja Indonesia gitu. Tapi karena mungkin ya pengajaran cocok dengan aku, jadi aku coba buat ikut. Saat aku mulai coba pelayanan, kita mulai buka komsel bareng kan gitu. Dan lumayan cara pandang aku, kehidupan aku di Taiwan tuh lumayan berubah 180 derajat gitu loh. Aku jujur tahun 2023 tuh, di awal tahun itu aku udah rencana oke lah, ini kayak lebih malas year di Taiwan sih. Pas lihat kembang api pas tahun baru 2023 aku kayak oke lah, ini tahun baru terakhir di Taiwan. Ternyata di sini, masih di sini. Terus kayak ya banyak banget ternyata yang berubah dalam setahun gitu. Bahkan even pas saat itu bulan Oktober aku bahkan udah lumayan hilang pengharapan gitu, tapi dalam sebulan banyak banget yang berubah. Aku bersyukur banget saat kemarin November Natal bareng sama teman-teman semua, terus flashback lagi sih kayak wah gimana Tuhan benar-benar luar biasa banget sih di 2023, merubah segalanya dari yang ibarat kayak almost kehilangan pengharapan, kehilangan arti hidup. Lebay banget sih, tapi ya maksudnya kayak beneran aku pernah stres banget, tapi ya semuanya turns out for good gitu loh. Meskipun kita nggak pernah tahu ke depannya gimana gitu sih. Ya, kebaikan Tuhan di 2023 berarti yang aku simpulkan kamu tentang lagi perpindahan kerja yang tiba-tiba Tuhan kasih jalan yang lancar banget gitu ya. Mendapatkan komunitas baru itu sih. Itu highlight doanya itu. Kalau aku kayaknya highlight yang pertama, aku nggak nyangka sih di tahun 2023 tuh banyak jalan yang dibukain Tuhan, even aku nggak pernah doain. Kayak misalnya yang kamu tahu aku kan dari video collab kan, dari Soy. Dan to be honest, yang video itu sebenarnya bot sih, aku yang kasih ide, tapi dia yang bikin di video itu di channelnya dia. Jadi sebenarnya sama-sama saling menguntungkan lah.
project kolaborasinya ya. Dan market dia kan rata-rata orang Taiwan ya. Jadi aku nggak expect ada orang Indo yang nonton. Jadi kayak ya udahlah, anggapan aja aku bantu channel dia lah. Aku jadi bintang tamu di channel dia dengan konsep atau idenya aku gitu. Jadi ya udah, akhir berlalu. Cuman nggak nyangka dari video itu banyak juga kenalan-kenalan baru. Orang Indo atau orang Taiwan? Orang Indo, orang Taiwan. Dan juga ada beberapa orang luar. Jadi ada yang tahu aku bukan karena channel aku, tapi karena channel orang lain gitu. Tahun lalu aku diajak collab sama Chong Ming Shen. Dia YouTuber Taiwan di Taiwan yang bukan lumayan terkenal, udah sangat terkenal. Aku pun yang nggak nonton video pun kayak pernah lihat mukanya gitu. Iya. Terus mukanya kan kayak jadi BA beberapa brand besar ya. Jadi sering muncul di kayak iklannya MRT, iklannya bus. Jadi banyak orang yang tahu dia gitu. Pertamanya waktu dia ngajak aku collab, aku nggak tahu dia. Aku kayak, oh siapa nih orang? Dia bilang, oh ini aku nonton video kamu yang sama si ini, terus kamu direkomendasi sama dia, aku pengen bikin konten yang gini. Aku nggak pernah minta, aku nggak tahu dia siapa. Terus kayak, oh ada nih orang kayak gini. Oh yaudah, aku niatnya bantu doang, kayak oh yaudah. Dan after video itu naik, video itu diupload naik, itu ngalahin semua video dia di selama setahun itu ya. Maksudnya dalam segi views ya. Jadi meledak dibanding video-video dia yang lain gitu. View-nya lebih tinggi daripada video-video yang lain. Iya. Jadi kayak misalnya video dia rata-rata. Ya mungkin karena ada aku ya. Enggak gitu juga. Dia bikin banyak video gitu dalam setahun itu. Cuman ada video yang ada akunya, dan pas ada akunya video itu naik gitu. Itu di luar ekspektasi aku. Tapi aku emang berharap banget sih kalau misalnya ada orang yang collab sama aku, impactnya, maksudnya entah buat dia, entah buat aku, tapi berharap gak ada yang rugi gitu. Sama-sama untung atau sama-sama seneng, sama-sama bisa berlanjut level selanjutnya gitu, teman atau collab lagi gitu. Singkat ceritanya, dari sekian influencer Indonesia di Taiwan dan dari sekian banyak yang terkenal juga orang Indo di Taiwan, aku yang diajak collab di video itu. Dan aku lumayan seneng sih karena tahu dia depan kamera dan belakang kamera. Dan aku benar-benar ngeliat kalau aku terkenal tuh kayak gini nih. Jadi aku jalan sama dia di night market kan. Yang minta foto, buset, aku lihat pakai mata aku sendiri. Emang aku nggak rekam ya. Aku berasa ini kan buat video dia. Aku istilahnya jadi bintang tamu dia lah, bantu-bantu dia dong jadi translator. Jadi aku nggak gimana keluarin kamera sampai video aku collab yang di channel aku tuh udah bener kita mau baba itu. Aku bilang kayak boleh gak buat kenang-kenangan aku 10 menit aja. Aku bilang kayak gitu. Dia langsung oh ya udah mau video apa? Ayo sini. Dia dengan humble-nya kayak gitu. Tapi waktu di video dia di channelnya dia, aku kayak nggak mau keluarin HP lah. Sesekali aja ya, lebih ke pengen bantu dia sih. Nggak pengen ada bocor lah aku keluarin kamera gitu ya. Jadi kayak ngeliat dia, oh kalau terkenal tuh kayak gini, dimintain foto lah, disapa fans lah, up from nowhere, kamu ini ya. Oh kayak berasa, oh kalau terkenal gitu. Jadi aku kayak punya pengalaman baru sih. Terus uniknya yang waktu video itu tuh lagi di masa-masa aku agak sedikit naik turun karena aku lagi habis kecelakaan. Nah ini juga bukti nyata aku kecelakaan. Jadi aku kecelakaannya itu mungkin singkat cerita aja, aku naik motor lagi pergi ke kantor dan tuh kayak ada selang gitu. Lagi ada pembangunan gedung, terus ada satu mobil yang keluar gitu selangnya. Dan aku nggak sengaja, aku nggak lihat dan aku kayak baru ngegas. Jadi otomatis kayak jatuh gitu, helmku hancur. Aku langsung diteleponin sama warga sekitar kantor polisi. Jadi nggak lama polisi datang, terus polisi ngeliat aku darah nyucur kemana-mana, nggak lama langsung ditelepon ambulan. Aku langsung naik ambulan, helm udah hancur, motor udah hancur. Terus kayak aku nelpon kokoku, tapi nggak diangkat. Jadi aku pikir, aku ya nggak ada pacar juga ya, nggak tahu juga mau telepon siapa gitu. Jadi kayak oke, aku coba ngelewatin itu. Kayak untung proses di Taiwan tuh cepet banget. Jadi habis polisi datang nyatet, nggak lama ambulan datang, aku diurusin langsung dilariin ke rumah sakit. Aku langsung dicek semuanya. Terus akhirnya aku dijahit 6 jahitan gitu. Untungnya kamu bisa dihubungin. Dan aku langsung bilang kayak, aku kan kesana udah gemeter banget gitu, kayak udah nggak bisa megang HP, udah kayak tiba-tiba blank out aja. Iya, udah kayak aku punya saudara kandung ya, ceceku 2, ada 1 nomor. Cuman tuh ceceku 2 tuh kita tinggal beda kota, jadi ada atau nggak ada ya sama aja gitu. Terus kokoku pun kita tinggal di beda kota semua, dan kokoku hari itu nggak angkat. Jadi aku lagi berekspektasi atau lagi think too much, oh yaudah lagi pada sibuk gitu, aku gak ada orang lagi yang bisa bantu aku gitu, yaudah aku harus mandiri lah gituin sendiri. Dan akhirnya kamu bisa dikontak. Dan ternyata maksudnya tuh kalau dihubungin sama cerita aku sebelumnya itu tuh pas banget ketika aku keluar dari kerjaan aku. Lagi perpindahan ya. Iya, jadi aku lah emang lagi nganggur, lagi gak ada kerjaan. Terus ya udah aku kayak seharian tadinya mau mungkin freelance dikit lah. Terus udah dipanggil kan. Terus ya menurut aku itu salah satu kebaikan Tuhan yang beneran berhubungan banget sih gitu. Lagi sejalan gitu. Iya.
pokoknya kayak berasa pas banget Iya. perpindahannya pas kamu lagi bisa, lagi istilahnya lagi sempet lah. Terus aku minta tolong kamu untuk jemput dan ternyata aku dianterin balik pulang sama polisi. Gak lama aku minta kamu ke rumah. Iya. Kamu ke rumah, kamu ngelihat aku lagi the deepest point banget tuh kayaknya. Gimana? Aduh, aku pertama kali lihat Ciheni nangis sih. Maksudnya kayak, ya aku juga kayak, maksudnya biasa kan lihat dia kan ceria. Kalau kalian lihat biasa kan Ciheni kamera ya senyum terus, terus kayak ada energi gitulah, kayak positif energi terus gitu. Tapi pas aku datang ke kamarnya, aku tuh expect ya mungkin maksudnya kayak Ciheni kayak, oh ini aku kecelakaan, kira-kira gimana, kayak bisa nggak tolongin. Tapi ternyata beneran kayak ya udah terkulai lemas gitu, dan waktu itu aku inget sih Cici kayak nangis gitu. Dan ya waktu itu aku juga bantu doain juga kan, maksudnya kayak mencoba buat support gitu, menenangkan juga gitu. Dan maksudnya aku ngerti sih, maksudnya as a YouTuber kan pasti sulit gitu kan, maksudnya terutama ketika kecelakaan dan di bagian muka itu kan kayak sangat merenggut kepercayaan diri banget gitu kan. Dan saat itu aku juga lumayan kayak shock dan juga jujur juga sedih gitu sih liatnya, kayak selama ini Cici kan positif, kayak selalu bersemangat gitu loh, tapi saat itu kayak benar lemas banget gitu sih ya. Itu perjalanan aku yang jatuh, tapi aku kenal another level of aku sih. Yang pertama ya kayak, ya karena 6 jahitan ini, ya mungkin lagi tuh gak bisa ngomong, gak gimana berkonten. Tapi waktu udah balik lagi, aku berasa, oh energi aku balik lagi nih, bisa sharing lagi, bisa ngobrol lagi gitu. Waktu itu kayak tiba-tiba auto introvertnya langsung 100%, kayak aduh gak pengen ngomong, gak pengen berpartisipasi apapun. Terus beda seminggu aku pas banget mau pulang Indo liburan, dan pikirnya pulang udah excited bisa makan enak, pulang bisa gitu makan ya. enak, tiba-tiba waktu bibir jahit itu tuh aku nggak bisa makan kayak almost 2 minggu. Dan yang tahu cuman teman-teman gereja doang sih, karena kan ada lebih sering makan bareng, lebih sering ngobrol bareng, dan mereka lihat kalau aku lagi nggak bisa makan, aku lagi ngomong susah. Iya, aku ingat banget kita makan di restoran, terus Ciheni cuma bisa minum jus kan. Minum jus 1, abis itu kita masih makan, karena ini nggak kenyang kali ya, pesan lagi jus lagi. Tahu kayak kasihan gitu. Ya, jadi kamu kayak saksi nyata juga lah, aku lagi jatuh. Terus aku berasa waktu pulang Indo aku lebih bersyukur sih, karena kayak berasa another level aku kenal Tuhan. Gak cuman kata orang tuh dia gini-gini, tapi lebih ke kena karena ngalamin. Dan aku lebih ngalaminnya ya pas pulang Indo di gereja aku di Overcomer Church. Itu tuh lagi kayak lebih ditekenin tentang Tuhan kasih kesempatan kedua sih. Kayak mungkin kita salah, mungkin kita benar, tapi dia Tuhan yang selalu beri kesempatan buat kita. Nah aku kayak berasa Tuhan juga kasih aku kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya sih. Kalau di Indo aku nggak ngerti lagi sih penanganannya gimana, ambulans datang gimana. Tapi waktu itu kejadian di Taiwan, penanganannya cepat. Aku dijahit kayak kelar-kelar jam 11. Aku pergi kantor pagi. Jam 9. Ya, itu masih pagi. Ya. Jadi semua udah beres dalam jam 11. Aku kayak berasa cepet juga ya penanganannya, dan udah kelar gitu. Ya. Dan ada cerita lucu juga waktu itu kan Ciheni bilang di hospital mana gitu kan. Nah Ciheni nggak bisa dikontak juga, kayak ini hospital yang mana. Terus aku lihat adresnya jauh banget, kayak 40 menit dari rumahku gitu. Aku beneran naik motor ke sana, udah keluar lewat jembatan mana entah kenapa sampai sana, tiba-tiba bilang nggak ada yang kecelakaan hari ini. Terus tiba-tiba Ciheni bilang di rumah sakit sini, dan aku pindah lagi tiba-tiba udah selesai. Oh ya, itu di UGD sih sebenarnya. Terus kamu salah ke rumah sakit, jadi kayak satu rumah sakit itu banyak cabangnya gitu. Aku bingung kenapa Ciheni rumah sakitnya jauh banget ke situ, kantornya di mana. Iya, dan ternyata kan rumah beda sakit cabang. Beda cabang gitu. Yang lebih ke deket arah rumahku lah. Iya. Singkat cerita, aku berasa Tuhan kasih kesempatan kedua, dan pelan-pelan recovery-nya cepet banget. Harusnya tuh lepas jahitan biasanya 10 hari, tapi karena aku mau pulang Indo dalam 7 hari, aku tuh langsung nanya kayak, boleh nggak dilepas duluan, soalnya nanti pas di Indo ribet banget cari rumah sakit lagi, mau lepas lagi, terus kan beda kan penanganannya. Jadi aku minta dicabut. Waktu dicabut dibilang ada percepatan, kayak ini udah oke kok, udah kering semua, udah boleh dilepas jahitannya. Aku kayak bersyukur banget. Itu kayak apa ya, kayak Tuhan melancarkan semuanya gitu. Dan udah lepas aku pulang ke Indo. 2 hari awal aku masih minum jus. Di hari yang ketiga aku udah makan enak. Udah finally bisa makan juga di Indo ya. Iya. Terus soalnya 2 minggu tuh menurut aku ya, dalam 2 minggu gak bisa makan tuh menurut aku masih oke. Tapi yang menurut aku susah tuh gak bisa ngomong. Menurut aku gak bisa ngomong tuh lebih terikat daripada gak bisa makan ya. Aku lebih berasa tersiksa gak bisa ngomong, karena banyak pertanyaan yang kayak ini. Terus aku kayak cuma bisa geleng, tapi gak bisa jelasin gitu. Kayak pertama kali aku liat Ciheni diem. Cuma saat itu doang. Iya. Itu ya lebih sedikit berbicara di situ sih. Dan abis kesempatan kedua itu aku berasa kenal Tuhan lebih lagi sih. Dia orang yang jaga, dia orang yang menyertai. Even hari itu maksudnya teman-teman aku lagi sibuk, lagi mungkin
keluarga aku nggak bisa bantu banyak, cuman ya ada aja berasa kayak full sih, even nggak kelihatan orang ya. Dan minggu berikutnya waktu beberapa orang tahu, anak-anak gereja ada yang tahu, langsung kayak, Ci, ada yang mau dibantu nggak, apa, langsung kayak berasa ada yang care juga ya. Maksudnya di luar ekspektasi aku sih, karena menurut aku yang tahu aku sakit pun nggak banyak, kayak keluarga cuman beberapa orang. Tapi waktu udah nyebar lebih cepat lagi, kayak anak-anak misalnya kayak, Ci, ini kenapa, ada yang mau dibantu. Itu lumayan tersentuh sih. Aku nggak tahu sih kalau aku post di sosmed ya, mungkin lebih banyak, mungkin lebih sedikit, tapi menurut aku maksudnya lagi ada sedikit energi negatif, jadi aku nggak pengen terlalu share di sosmed sih. Dan waktu kayak gitu aku kayak nggak pengen orang-orang terlalu khawatir, jadi ya aku keep dulu sampai video terakhir yang recap 2023 aku baru umbar itu di sosmed, aku kecelakaan gitu. Gimana menurut kamu menemani aku dari yang jatuh sampai yang sekarang? Menurut aku sih bener sih, maksudnya kayak luar biasa, kayak Tuhan ngerubah semuanya gitu loh, jadi lebih baik gitu. Kadang-kadang terlihat suatu hal yang buruk gitu sih, apapun yang terjadi Tuhan akan rubah jadi yang lebih baik gitu. Meskipun itu dari hal yang kelihatannya buruk atau baik, tapi pasti indiannya pasti akan baik. Ya kalau misalnya contoh kayak kemarin kalau misalnya aku nggak tahu aku ternyata nggak cocok di tempat kerja yang sebelumnya atau gimana gitu, aku kayak nggak bakal tahu apa yang aku suka, apa yang sebenarnya cocok buat aku, apa yang sebenarnya Tuhan pengen aku lakukan di tempat kerja gitu kan. Dan mungkin sama kayak Cici, mungkin kelihatan kecelakaan gitu, tapi dari situasi ini Cici yang mungkin bisa memberkati orang lain kan, dengan melalui kecelakaan ini. Mungkin ada nanti satu saat nanti kita nggak tahu, misalnya ada ternyata teman kita juga mengalami hal yang serupa, tapi karena kita udah ngelewatin itu, kita bisa ngikutin mereka dan kita bisa relate ke mereka, ya nggak sih? Oh iya benar. Ya. Terus kecelakaan kemarin, to be honest aku nggak kaget lagi, karena sebelumnya aku pernah kecelakaan juga. Cuman yang menurut aku lebih kaget tuh karena pertama kali aku naik mobil polisi, pertama kali aku naik mobil ambulans, dan aku kayak berasa Tuhan ngejagain banget loh. Even keluarga aku nggak ada yang lagi nggak bisa gitu ya, lagi nggak bisa menemani, tapi fasilitas Taiwan bisa menemani gitu ya. I feel like Tuhan jagain banget nih. Dan ambulan datang kurang dari 15 menit nyampe ke tempat lokasi, menurut aku itu anugerah banget. Terus mungkin aku pengen lebih sharing ke, ada yang beda gak sih menurut kamu yang dari sebelum aku kecelakaan sampai aku sudah kecelakaan, yang menurut kamu ada yang membedakan? Yang membedakan sih, maksudnya Cici mungkin jadi terlihat lebih humble kalau dari sisi aku gitu ya. Maksudnya kayak build confidence bukan karena kemampuan Cici, bukan karena gue emang udah create YouTube, gue harus tetap stay confident, tapi karena ya sebenarnya Cici ini melakukan segala sesuatu ini emang pengen sebenarnya memberkati orang lain gitu. Meskipun ya muka Cici nggak sempurna atau mungkin kecelakaan yang terjadi itu buat Cici kehilangan confidence, tapi Cici tetap mau belajar buat stick to the purpose nggak sih? Kayak sebenarnya making YouTube, making videos, bikin konten sebenarnya Indian ya buat apa sih? Kan buat kalian gitu kan, buat maksudnya kayak biar orang-orang yang nonton, biar orang yang dengar bisa terberkati gitu. Jadi kayak mungkin inti poinnya sih aku kayak lihat Cici lebih humble sih, being positif tapi with some reason gitu loh. Dan maksudnya kayak aku tuh respect banget sama orang-orang yang sebenarnya terlihat positif, terlihat kuat, terlihat happy, tapi sebenarnya karena mereka tuh di belakangnya tuh ada cerita-cerita yang sebenarnya nggak mengenakan dengan kehidupan mereka. Berarti mereka beneran pure happy mereka, berarti mereka beneran pure positif energi mereka gitu loh. Karena kayak mungkin kadang-kadang orang yang belum pernah experience hal-hal yang buruk gitu ya, mungkin kadang-kadang mereka ya udah gue emang happy karena gue emang nggak pernah ngalamin hal gitu kan. Tapi kayak ketika kita udah kayak Cici udah lewatin semua itu, berarti membuktikan kalau sebenarnya ya ini kayak aku tuh bisa happy meskipun udah pernah ngalamin hal-hal yang buruk sebelumnya gitu sih. Ya di sisi aku berasa tangan Tuhan menyertai banget sih. Dan tahun kemarin tuh karena kecelakaan banyak progres atau banyak yang aku pengen lakuin di YouTube tuh jadi stuck. Karena ya aku udah tahu aku mau liburan, dan jadwal aku pengobatan, ngurus asuransi, ngurus ini, ngurus itu, jadi kayak banyak banget hal yang aku pengen lakuin, malah istilahnya macet gitu lah. Yang pengobatan itu tadi, yang kayak kecelakaan aku kemarin juga bikin waktu aku jadi aku harus recovery nih, gak boleh terlalu banyak beraktivitas gitu, lebih banyak istirahat sih. Dan aku udah siap juga kalau misalnya YouTube aku gak makin naik tapi makin turun. Aku udah ready dengan ya udahlah, kayak ini di stop dulu, aku gak pengen maksain dulu. Tapi yang gara-gara collab Chong Ming Shen itu kan habis aku kecelakaan, aku sempat kepikiran untuk nolak juga sebenarnya. Soalnya aku lagi sedang tidak baik-baik gitu. Maksudnya dalam segi muka, dalam segi recovery mental health dan body health juga sih. Karena kan ada beberapa lecet-lecet di bagian badan dan juga
gigi yang retak kemarin. Terus kayak aduh ada kepikiran pengen nolak sih sebenarnya, dan aku merasanya kayaknya aku lagi nggak siap di depan kamera. Tapi aku mikir lagi, dia minta tolong aku berarti dia see something di aku ya. Dan aku merasa aku bisa bantu, kenapa aku nggak bantu? Karena di video itu kayak jadi translatornya dia, sekilasnya kayak gitu lah. Jadi aku pikir kayak aku bisa bantu, kenapa aku nggak bantu? Dan akhirnya aku bantu. Dan aku unexpected banget sih, karena pengalaman gitu adalah kayak Tuhan kasih kesempatan lewat itu sih. Dan aku nggak nyangkanya lagi di video itu, selain aku ngebantu dia, kan aku niatnya ngebantu ya jadi translator, ya udahlah, aku kan nggak kenal dia ya, aku mau collab sama dia, aku nggak collab sama dia pun karena aku nggak kenal dia nggak apa-apa gitu. Tapi karena dia ngajak, aku jadi kayak oh mungkin dia see something atau mau minta tolong something lah, emang intinya kurang lebih kayak gitu. Dan waktu collab aku berasa dia kasih aku percikan-percikan yang kayak lu nggak jelek loh, lu bagus loh, tapi lu kenapa nggak pede? Dia yang kayak kasih bumbu-bumbu aku bisa confident lagi. Dia bilang kayak kalau makeup bisa bantu untuk naikin confident lu, ya udah makeup. Terus kayak tapi jangan lihat dari kata orang, tapi gimana kita lihat diri kita sendiri. Kalau emang itu ngebantu ya udah duit gitu. Dan dia kan cowok ya, tapi dia makeup bahkan lebih makeup daripada aku. Dia putih banget sih. Iya, terus aku pas lihat dia, gila dia bisa seconfident itu, kayak dia udah nggak peduli kata orang, padahal haters dia mungkin lebih banyak ya, dan dia udah kayak tutup telinga, ya udah ini gua gitu. Dan aku belajar banyak di sana sih, dari maksudnya tidak terekam kamera tapi experience yang aku laluin, kayak oh dia confidence karena ini ya, dia nggak berasa dirinya buruk dan kita nggak buruk, ya udah kenapa nggak coba untuk jadi yang lebih baik lagi, the versi yang terbaik lagi. Jadi singkat ceritanya gini, ini beside story aja. Jadi sebelum aku collab sama dia, aku tuh biasanya research dulu tentang orang ini, backgroundnya, cerita dia, terus pandangan orang tentang dia. Aku ada sempat ngobrol ke beberapa orang kayak aku mau collab sama orang ini nih. Teman Taiwan aku rata-rata tahu dia semua, kayak oh bagus dia pernah bikin buku ini, berarti dia emang udah ada positif energinya. Dan waktu aku tahu oh iya terkenal itu, aku nggak tahu loh, kayak oh iya dia orangnya gini-gini, ya udah bagus tuh collab, kesempatan loh. Mungkin orang liatnya kayak kesempatan karena dia terkenal gitu, tapi aku berasa kesempatan karena kapan lagi aku diajak sama orang duluan gitu. Biasanya selama aku collab kayaknya rata-rata 80% deh aku yang ngajak, karena emang dulu aku pernah bilang dulu banget bintang tamu pertama aku, kayak aku tuh orangnya rada introvert. Kalau emang dijaga banget, aku introvert banget. Tapi aku mau mulai untuk sedikit lebih extrovert dari ngajak-ngajak orang collab dan lebih pengen tahu cerita hidup mereka. Tapi di sisi lain aku juga belajar buat skill komunikasi kali ya. Karena setiap bintang tamu kan umur, agama pasti beda kan. Terus kayak cewek cowok lah, challenge diri aku juga gimana untuk berkomunikasi sama dia dan dibawa ke kamera gitu. Ya kind of challenging juga sih. Jadi pengalamannya dapet, teman barunya dapet, experience-nya dapet, semua combo jadi satu. Udah sih gitu aja cerita tentang kebaikan Tuhan di tahun 2023. Dan ya berharap bisa memberkati kalian semua ya, apapun struggle kalian. Mungkin yang aku pengen sharing tentang lebih dalamnya lagi kayak cari komunitas. Kebaikan Tuhan tuh gak pernah berhenti sih. Kejadian Daflen, orang Indonesia di Taiwan, kayak even kalian jauh dari keluarga, even kalian jauh dari rumah kalian sendiri, tapi menurut aku gereja juga salah satu bentuk rumah sih. Menurut aku sih kalau kalian kemana-mana gitu ya, maksudnya kayak gak harus mungkin kalian bukan orang yang ke gereja, tapi mungkin bisa cari komunitas-komunitas yang lain, tapi tetap cari komunitas yang positif gitu loh, yang selalu bisa nonton kalian, yang bisa support kalian lah gitu ketika kalian emang lagi jatuh gitu loh. Dan ya sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung tahun 2023 penuh kebaikan, tapi juga penuh struggle kan, bisa dibilang kan. Terus ya aku sempat ngingetin juga sih beberapa teman aku, maksudnya kayak kadang kita nggak sadar, misalnya aku tanya kebaikan apa 2023 gitu, aku tanya kalian misalnya 2023 kalian dapat apa, kalian ada kebaikan apa yang ada di hidupan kalian, mungkin kalian kayak apa ya, kayaknya biasa-biasa aja gitu, berarti tandanya kalian melewatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Sebenarnya banyak banget pasti hal yang bisa disyukuri, cuman aku pengen ngajak aja buat kita coba lebih belajar buat menghitung hal-hal yang baik gitu di depan kita gitu loh, hal-hal yang bisa disyukuri. Sehingga misalnya aku kemarin udah lewatin 2023 penuh dengan banyak banget tantangan tapi juga kebaikan, jadinya tahun 2024 ini aku juga lumayan excited gitu, kayak gimana hal-hal baik apa aja yang bakal datang ke kehidupan aku lagi di tahun ini gitu loh. Jadi itu sih, jadi buat kita lebih excited buat season-season selanjutnya. Seperti itu. Yes. Menurut aku apapun yang terjadi jangan lupa bersyukur sih, karena selalu pasti ada positive side yang terjadi. Ya pasti namanya setahun itu pasti ada naik enak gak enak, kehilangan apa segala macam.
tapi menurut aku pasti ada sisi positifnya. Dan jangan lupa bersyukur tentang apapun yang sedang terjadi ataupun sudah lewat gitu ya. At least kita bisa belajar something di tahun itu gitu. Oke, sekian aja videonya hari ini. Aku pengen mungkin kedepannya lebih sharing-sharing, jadi kalian tahu the real me ya. Ada sih orang yang karena pekerjaan jadi nggak gimana terlalu memperlihatkan baik dan buruk, tapi lebih ke baik-baik. Menurut aku nggak salah sih, karena itu pekerjaan ya. Tapi untuk aku sendiri, aku pengen share I'm a real human juga gitu. Aku bisa salah, aku bisa jatuh, aku bisa sedih, aku bisa nangis. Ya aku pengen show juga di kamera biar kalian juga berasa, mungkin kalian bisa relate gitu. Oke, sekian videonya hari ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Terima kasih udah jadi bintang tamu aku ya. My pleasure. Kita ketemu lagi di next video. Salam Finisha. Bye bye. Bye bye.